Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Intan Lydia De Vega, Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara perhitungan dari materi akuntansi keuangan lanjutan 1 mengenai persekutuan. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama ya. Contoh pertama, Tuan A, B, dan C mendirikan suatu persekutuan dengan investasi masing-masing 85.000, 30.000, dan 60.000. Mereka setuju untuk membagi keuntungan atau kerugian dengan perbandingan yang sama. Apabila persekutuan mendapat laba 120.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota menjadi sebagai berikut. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dari kekayaannya, yaitu bersih dari investasi dan laba. Investasi mendapat 175.000. Nah, 175.000 ini dari 85.000 modal A ditambah 30.000 dari modal B dan 60.000 dari modal C. Sedangkan yang labanya mendapat 120.000. Nah, 120.000 ini dibagi 3, yaitu modal A mendapat 40.000, modal B mendapat 40.000, dan modal C mendapat 40.000. Dapatlah dia jumlahnya dari investasi dan laba, yaitu 295, dan modal A mendapat 125.000, modal B mendapat 70.000, dan modal C mendapat 100.000. Contoh 2. Apabila persekutuan tersebut pada nomor 1 menderita kerugian sebanyak 120.000, maka rekening modal untuk masing-masing anggota akan menjadi sebagai berikut. Jadi gini teman-teman, bersih dari investasi mendapat 175.000. Nah, bagaimana jika mengalami kerugian sebesar 120.000? Maka modal A 85.000 dikurang 40.000 menjadi 45.000. Modal B mendapat 30.000 dikurangi 40.000 menjadi minus 10.000. Dan modal C mendapat 60.000 dikurangi 40.000 menjadi 20.000. Apabila persekutuan melanjutkan salah satu pembukuan perusahaan terdahulu atau membentuk pembukuan tersendiri yang baru. Contoh, Adam dan Naira sepakat mendirikan sebuah persekutuan. Adam telah memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan. Naira bermaksud menanamkan modalnya dalam persekutuan sebanyak 200.000 rupiah. Berikut adalah neraca perusahaan Adam sebelum bergabung. Dalam pembentukan persekutuan, Adam meminta beberapa syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan pada neraca 31 Desember 2017 sebagai berikut. B. Mencatat penilaian kembali berbagai macam aktiva perusahaan Adam sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Jika persekutuan yang baru dibentuk melanjutkan buku perusahaan terdahulu perusahaan Adam, maka dapat disusun jurnal sebagai berikut. Keterangan cara memperoleh CKP, yaitu saldo awal CKP neraca yaitu Rp6.000. CKP ditetapkan 5% di saldo piutang baru, yaitu Rp100.000 dikurang Rp5.000 dikali 5%, dapatlah dia Rp4.750.000. Jadi totalnya yaitu Rp6.000 dikurang Rp4.750 sama dengan Rp1.250.000.
cara memperoleh persediaan barang dagangan, yaitu persediaan harga pasar Rp150.000 dikurangi dengan persediaan awal barang dagangan di neraca, yaitu Rp90.000. Dapatlah dia menjadi Rp60.000. Mencatat kekayaan bersih perusahaan Adam sebagai setoran modal kepada persekutuan. Jadi inilah dia jurnalnya. Piutang dagang senilai Rp95.000. Jadi Rp95.000 ini didapat dari piutang dagang awal neraca, yaitu Rp100.000 dikurangi dengan piutang tak tertagih di awal persyaratan tadi ya teman-teman, sebesar Rp5.000. Jadi dapatlah dia Rp95.000. Lalu ada persediaan barang dagangan senilai Rp150.000. Dari mana Rp150.000 ini? Jadi persediaan barang dagangan dinilai kembali berdasarkan harga pasar, yaitu Rp150.000 di awal persyaratan tadi ya teman-teman. Lalu untuk supplies kantor dan mebel alat kantor senilai Rp8.000 dan Rp52.000 ini didapat dari awal neraca tadi, tidak ada perubahan. Lalu yang untuk goodwill senilai Rp50.000 didapat dari reputasi perusahaan yang telah didapat olehnya, yaitu sebesar Rp50.000. Contoh A dan B adalah anggota baru persekutuan yang membagi laba rugi dengan perbandingan yang sama. Berikut ini adalah neraca persekutuan A dan B pada akhir tahun buku 2017. Nah, teman-teman, pada saat itu si C ingin masuk dalam keanggotaan persekutuan dengan membeli 1/5 bagian hak penyertaan A dan B dengan membayar sebesar Rp8.500.000. Jadi jurnalnya tuh seperti ini. Modal A yaitu Rp5.500.000, modal B Rp3.000.000, dan pada modal C Rp8.500.000. Nah, dengan masuknya C di dalam persekutuan, hanya komposisi hak penyertaan masing-masing anggota yang berubah, sedangkan jumlah totalnya tidak berubah seperti ditunjukkan pada tabel berikut. Sebelum masuknya C, modal A pertama masuk yaitu Rp7.000.000. Menjadi setelah C masuk Rp1.500.000. Nah, dari mana Rp1.500.000 ini? Dari 7 juta modal pertama A dikurang setelah masuknya C, yaitu Rp5.500.000, dapatlah dia Rp1.500.000. Lalu modal B 4 juta sebelum masuknya C. Lalu setelah C masuk menjadi 1 juta. Kita lihat di jurnal sebelumnya. Nah, 3 juta. Jadi 4 juta tadi dikurang 3 juta menjadi 1 juta setelah C masuk. Untuk modal C, dia menyetor sebanyak 8.500.000. Jadi totalnya ada 11 juta untuk setelah C masuk, dan sebelum C masuk 11 juta rupiah. Nah, buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih.